Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan korelasi. Namun sebelum dibahas teori atau materi tentang korelasi, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang jenis data. Pemahaman tentang jenis data itu sangat penting sebagai dasar dalam analisis korelasi. Jenis data akan menentukan pemilihan korelasi apa yang akan dipakai. Korelasi itu ada berbagai jenis. Ada korelasi Spearman, ada korelasi Kendall. Nah, pemilihan itu berdasarkan skala data atau jenis data. Langsung saja, jenis data ini menurut ukuran. Yang pertama ada data normal, ada data nominal. Data nominal ini bukan berarti angka ya. Jadi bukan berarti data nominal itu data yang berupa angka seperti laporan keuangan, bukan. Data nominal adalah data yang sifatnya kategori. Kategori itu seperti apa? Misalnya pria dan wanita, ya. Kemudian agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Kemudian pekerjaan, misalnya contoh lain, misalnya pekerjaan, ada arsitek, guru, petani, wira swasta, dan lain-lain. Data nominal itu data kategori. Pemberian notasi pada kategori itu, misalnya 1 atau 2, tidak bermakna untuk memeringkatkan, tapi hanya membedakan. Misal, data pria dan wanita. Biasanya dalam riset atau dalam tabulasi data di kedua data itu dikodekan atau diganti dengan berupa angka untuk membedakannya. Misalnya pria diganti dengan 1, wanita 2, atau wanita 1, pria 2. Nah, 1, 2 itu tidak berarti peringkat, tidak berarti pria lebih tinggi dari wanita atau wanita lebih tinggi dari pria, tidak. Tapi 1, 2 hanya membedakan. Jadi si kategori itu sama saja, tidak ada kriteria, tidak ada peringkat. Ya. 1, 2 itu hanya membedakan. Contoh lain misalnya pekerjaan, ada arsitek, ada guru, ada akuntan. Nah, untuk membedakannya itu kadang di SPSS diberi notasi. Ya. Untuk arsitek 1, untuk wira swasta 2, untuk akuntan 3. Nah, 1, 2, 3 tidak berarti ada peringkat terhadap pekerjaan, sama, semua pekerjaan sama. Itu data nominal ya. Ada lagi data ordinal. Data ordinal itu data yang sudah mengenal peringkat. Sudah mengenal peringkat, tapi setiap peringkatnya itu tidak memiliki rentang yang jelas. Data ordinal ditemui ketika kita mengisi atau membuat kuesioner. Dalam kuesioner biasanya disediakan berbagai alternatif jawaban. Misalnya sangat tidak setuju, sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu,
kemudian setuju, sangat setuju. Nah, biasanya pilihan alternatif itu diberikan angka. Sangat tidak setuju diberi nilai 1, kemudian tidak setuju 2, ragu-ragu 3, setuju 4, sangat setuju 5. Nah, jadi sudah ada muncul peringkat, ya. Tapi tidak ada interval yang jelas, tidak bermakna bahwa sangat setuju 2 kali lipat lebih penting daripada sangat tidak setuju, tidak begitu. Ya, itu ordinal. Jadi ordinal ini sering ditemukan pada data kuesioner yang berbentuk skala Likert. Ada lagi data interval. Di sini sudah ada interval. Kemudian kelemahannya belum memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu artinya nolnya itu tidak mutlak, tidak benar-benar nol. Jadi walaupun nol masih tetap ada nilainya. Contoh termometer ya, 0 derajat Celcius. Itu tidak berarti 0 itu tidak ada suhunya, ada 0 derajat itu. Karena kalau dikonversi ke satuan lain, misalnya ke Fahrenheit, itu ada nilainya. Kemudian skala pada jam, ya, tidak memiliki 0 mutlak, artinya 0 ketika muncul 0, pukul 0,0 tidak berarti tidak ada waktunya, tapi menunjukkan jam 12 malam. Jadi itu interval itu cirinya ada peringkat, ada jarak setiap rentangnya, namun tidak memiliki 0 mutlak. Artinya 0-nya itu tidak benar-benar mutlak. Jadi walaupun 0 masih ada nilainya. Nah, yang terakhir data yang paling tinggi, ada ukuran rasio, dan data ini relatif banyak di sekitar kita. Data laporan keuangan, ada laba bersih, ada pendapatan, ada biaya, dan lain-lain itu masuk ke data rasio. Berat badan, tinggi badan, rasio. Cirinya adalah data rasio ini bisa dibagi, bisa dikali, kemudian memiliki 0 mutlak. Contohnya berat badan. Berat badan ada 30 kilo, 20 kilo, 40 kilo, dan 0 kilogram bermakna tidak ada atau tidak memiliki berat atau 0. Jadi memiliki 0 mutlak. Contoh lagi misalnya laba. Laba itu masuk ke ukuran rasio. Sebab ketika laba 0 berarti bermakna benar-benar 0. Perusahaan tidak mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, rasio-rasio ini atau data-data ini, jenis data ini menentukan pemilihan jenis koefisien korelasi apa yang harus dipilih. Sebagai tambahan seperti ini. Jadi kalau kita ingin mengkorelasikan data rasio dengan data rasio, maka yang dipilih adalah koefisien korelasi person product moment. Rasio dan rasio misalnya ingin mengkorelasikan apakah ada korelasi atau hubungan antara lama belajar dengan berat badan. Nah, lama belajar itu rasio karena memiliki 0 mutlak. Berat badan juga sama rasio karena memiliki 0 mutlak. Maka nanti pakainya menggunakan koefisien korelasi person product moment. Ya. Yang interval seperti apa? Seperti ini interval. Nah, peringkat kelas prestasi kerja. Jadi data peringkat ini berupa data peringkat dikorelasikan. Ini data interval. Yang nominal seperti apa? Ya, ini nominal menggunakan koefisien korelasi kontingensi nantinya. Nah, sudah dijelaskan bahwa nominal itu kategori ya. Jadi seperti ini nih. Misalnya ingin menganalisis apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan
pemilihan konsentrasi di jurusan manajemen. Ya, dikumpulkan data seperti ini. Nah, jenis kelamin itu kategori. Nanti bisa dikategorikan di SPSS, laki-laki 1, perempuan 2, atau perempuan 1, laki-laki 2. Demikian juga konsentrasi. Ada 4 konsentrasi, 1, 2, 3, 4. Misalnya keuangan disimbolkan 1, pemasaran disimbolkan 2, SDM disimbolkan 3, manajemen operasi disimbolkan dengan 4, seperti itu. Nah, itu bahasan berkenaan dengan jenis data dan pengantar koefisien korelasi. Minggu depan kita praktek berkaitan dengan koefisien korelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.